Halo semuanya, di video kali ini saya lagi pengen buat kue ulang tahun dari Fondan. Jadi kue ini untuk keponakan ya. Jadi katanya pengen dibuatin kue ulang tahun. Jadi ini kuenya full gabus dari Fondan. Jadi kalau misalnya Fondan yang saya pakai ini merek Bakels. Saya lebih suka pakai merek Bakels karena lebih lentur dan dia tidak mudah retak ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin kue ulang tahun dari Fondan, itu tepungnya untuk yang anti lengket di tatakan sini itu pakai maizena. Pakai maizena. Terus kita ulenin kayak gini. Harus diulenin dulu ya. Karena kalau misalnya nggak diulenin, nanti dia tidak mau lentur. Ulinnya juga pakai maizena. Ini temanya safari-safari gitu. Jadi kalau misalnya tinggi seperti ini kan tingginya 20 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm. Itu biasa saya lapisin dulu atasnya, baru nanti sampingnya. Karena kalau misalnya untuk yang pemula, itu agak susah. Jadi ini harus diolenin dulu sampai benar-benar lentur ya. Saksikan terus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau buat fondan, aduh bingung nih caranya untuk mengcover yang tinggi ini nih, saya kasih tips yang mudahnya. Saya pakai merek Bakels untuk fondannya. Dan ini harus butuh ekstra tenaga untuk menguleni fondannya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman kerja, diusahakan jangan langsung kena AC ya, karena dia akan kering. Nah, ini udah lentur. Sudah tidak ada yang retak-retak. Lalu kita beri maizena. Ini kalau kerja kayak gini emang agak sedikit berantakan. Ini namanya rolling pin. Untuk meratakan si fondannya ini. Ini juga saya lagi sibuk online kelas juga ya, yang promo 100.000. Itu lumayan rame. Jadi menunya itu ada yang paling rame sih lapis pandan keju. Itu lumayan rame tuh. Terus yang banana cake juga. Jadi itu online kelasnya tentang di Telegram ya. Online kelasnya di Telegram. Di keep selama 1 minggu. Jadi nanti teman-teman itu bisa kayak kalau kayak Zoom kan repot ya. Harus ada tanggalnya, jamnya segala macam. Kalau teman-teman nggak bisa kan repot. Nah, kalau di Telegram itu teman-teman cuma bisa lihat resep sama videonya itu kapan aja. Jadi itu udah direkam. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat tuh mau cobain resep premium aku, bisa nanti WhatsApp aku. Nah, ini biasanya aku bagian atas dulu. Seperti ini. Jangan lupa dikasih tepung lagi ya, biar dia nggak nempel. Dan ini harus udah diolesin dengan buttercream. Lalu kita ratakan dengan ini namanya pizza cutter. Harus benar-benar presisi ya. Jadi sebenarnya saya tuh sebelum
yang booming kue-kue sebenarnya sih tuh saya itu awalnya ya kayak gini dari fondan sama dari kue ulang tahun, wedding, tuh asal mulanya sebenarnya. Tapi karena mengikuti zaman, ya jadi saya bikin kue juga, kue-kue premium. Ini namanya smoother ya teman-teman. Ini untuk meratakan atau menghaluskan si fondannya. Nah, kalau udah sesi seperti ini, udah selesai seperti ini, jangan terlalu lama didiamkan, nanti dia keras. Tuh. Kita langsung melapisi sampingnya nih. Sampingnya ini. Kelihatan nggak? Bentar, aku lihat dulu. Tuh, sampingnya sini nanti. Kita tutup. Ini nggak ada hias-hiasan ya. Jadi cuman kayak temasnya safari, nanti udah ada yang hewan-hewannya itu udah ada sendiri. Jadi dari mainan. Giling lagi. Ini kalau misalnya kerja kayak gini tuh nggak usah olahraga lagi ya. Karena lumayan menguras tenaga. Jadi di sini saya nggak warnain. Nanti saya akan airbrush, jadi lebih irit. Kita ulenin lagi. Ini lumayan berat nih kerja-kerja kayak gini nih. Dulu bayangin saya bikin wedding cake tuh gede. Itu bisa 14 kilo tuh fondannya. Ngegilingin kayak gini. Dulu tuh kalau misalnya di wedding cake tuh biasa kalau mau murah tuh biasa pakai semen putih, ada juga nggak dari fondan. Semen putih. Iya, tumpah tuh tadi maizena. Iya. Tuh, nih kira-kira fondannya ini 1,5 kilo. Bayangin nih. Halo semuanya, jadi sebenarnya kemarin pengen buat tutorial lengkapnya, tapi karena ini kuenya agak besar dan kemarin agak sibuk, jadi saya hanya kemarin cuma dikit doang, ya paling nanti saya akan jelaskan. Jadi ini temanya safari, ini kuenya udah selesai, dan ini motif zebra, ini motif jerapah, ini motif macan. Jadi kemarin saya nggak langsung satu semua karena ini besar banget, takutnya nanti robek di tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pemula bisa nanti disambung di sini di belakang. Jadi nanti sambungannya ada di belakang. Jadi nanti sejajar seperti ini ya sambungannya. Jadi ini kan kue menghadap depan aja. Jadi cukup. Jadi nggak apa-apa, aman di sininya. Jadi bagus. Dan kalau buat teman-teman nanti yang mau hilangin bekas-bekas kayak tepung segala macam itu kan banyak nih. Nanti saya akan ajarin tipsnya. Dan di sini saya pakai gabus, di sini agak tebel kan. Nih bisa lihat di sini agak tebel. Nah, itu nanti teman-teman bisa untuk tempelan atau nanti dikasih sumpit. Jadi dari atas ini sampai sini. Jadi nanti kokoh untuk teman-teman bisa buat kuenya aman nanti pada saat dikirim. Kemarin aja itu lumayan lama ya, sampai jam 10-an kemarin selesai tuh. Ini aku alat airbrushnya. Nih, alat airbrushnya seperti ini. Ini merek Crisbau. Tinggal nyalain aja.
Ini teman-teman kalau misalnya ini hati-hati ya, jangan terlalu banyak airnya, asal hilangin ini nih putih-putih nih di sini. Cukup pakai air biasa aja. Karena ini gabus semua, pakai air biasa aja ya. Tapi kalau kue pakai air matang. Jadi di sini juga yang oranye aku airbrush, kuningnya juga aku airbrush. Karena banyak tepung, jadi sengaja aku bisa pakai airbrush air putih biasa untuk menghilangkan si tepung maizenanya. Karena kalau pakai kuas-kuas doang dia nggak begitu bagus ya. Jadi sini saya pakai airbrush. Ini airbrushnya saya beli udah agak sedikit lama. Dia harganya sekitar 2 jutaan. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya mau untuk airbrush ini bisa juga airbrush yang ini jadi irit cat atau irit perwarnanya. Karena kalau misalnya kita warnain ini kan kebuang juga nanti fondannya. Karena kalau fondan yang udah diwarnain dia nggak akan kuat karena udah ada airnya. Ini vlog iseng-iseng aja supaya teman-teman tahu kalau saya ya bisa buat yang kue ulang tahun ini juga. Kue wedding juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau belajar kue, itu harus semuanya kayak ulang tahun, kue wedding, hiasan-hiasan dekorasi seperti ini juga harus bisa. Jadi komplit nanti. Jadi nggak cuma bisa kue yang enak juga, tapi hiasannya juga harus yang cantik. Nah, kalau pakai ini kan cepet. Kalau pakai kuas gitu lama. Nah ini kayak gini nih, sambungannya ada satu sejajar sini nih tuh. Kalau mau ditutupin kayak gini-gini juga bisa. Jadi kalau misalnya kue fondan gini kan lumayan agak mahal ya. Karena ini kerjanya lumayan berat juga. Kemarin aja saya selesai jam berapa itu? Jam 10. Start jam 2-an. Baru selesai. Tinggal kita rapein sedikit-sedikit aja.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang warna kuning ini kan kalau kita ngulenin tuh capek. Biasa saya suka air brush aja, cepet kerjanya. Terus didingininnya supaya catnya ini pakai suhu ruang aja. Jadi nggak usah pakai alkohol, cukup air biasa aja. Udah cukup. Nanti kapan-kapan deh kalau misalnya ini aku buatin videonya. Biar teman-teman bisa belajar juga kan. Ini aku lagi menghilangkan noda-noda dikit-dikit. Cuman pakai kuas biasa sama air biasa aja. Jadi kayak ini noda-noda bekas tempelan dari fondannya juga biar rapih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nempelin yang kayak gini-gini tuh, itu cuma cukup pakai air biasa aja. Jadi nggak usah pakai yang macam-macam lem-lem kayak gitu, cukup air aja. Karena ini kan ada maizenanya, jadi akan menempel. Kalau bisa diusahakan kerja yang kayak gini-gini tuh di ruangan AC, biar cepet nempelnya. Udah cukup, tinggal kita ini potong pita bawahnya, teman-teman terserah nanti mau pakai apa bisa. Tinggal dipotong aja karena kelebihan. Oh, mau pitanya warna apa aja boleh. Tapi di sini kan netral, warna gold. Jadi kalau misalnya kue setinggi ini tuh kalau kirim di Jakarta agak susah ya, karena jalanan Jakarta kan hancur semua tuh. Kadang-kadang kalau misalnya banyak bolongan itu suka ambruk, atau enggak kalau misalnya teman-teman pengen yang kue asli itu biasanya cuma di atasnya di sini doang. Itu aman. Tapi kalau kue asli segini apalagi wedding cake, waduh itu kayaknya agak susah ya kalau kirim-kirim kayak kue kayak gitu. Karena jalanan Jakarta yang banyak yang rusak bolong-bolong dan banyak polisi tidurnya.
Pasti yang teman-teman yang suka buat kue fondant gitu pernah ngalamin lah. Suka dukanya mengirim kue fondant. Tapi kalau sekarang kan enak ya, udah ada Grab. Kalau dulu kan kita harus ngantar sendiri, bawa sendiri. Sekarang udah pakai Grab, enak. Udah gitu juga ada kurir khusus kue juga, lu udah enak kan. Nah, kita rapin sedikit-sedikit aja. Ya, sudah jadi. Kalau yang di sini pita-pita kayak biasa pakai lem styrofoam aku, karena untuk menempelnya juga. Jadi kalau teman-teman pengen kuenya agak tinggi seperti ini, itu bisa pakai styrofoam. Jadi nanti styrofoamnya dipotong seukuran papan, itu bisa menyangga atau nanti si sumpitnya ini tusuk ke dalam styrofoam ini, jadi dia aman, goyang-goyang juga kuat gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu di dunia menghias fondant. Jadi ini yang basic aja, mungkin saya akan membuat yang fondant juga, nanti yang hias-hias lagi. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.